Ning? Pak Yanwar kok belum pulang? Ada yang ditunggu? Ya, itulah. Sejak jam 5 sore tadi, saya suruh si Sarman ke rumah Abah Hasbullah untuk mengantarkan sesuatu. Tapi sampai sekarang dia belum juga kembali. Mungkin dia terjebak kemacetan, Pak. Ya, mungkin. Gimana kalau Pak Yanwar saya antar pulang? Oke. Pak Yanwar. Ning, sudah berapa kali saya bilang, kalau cuma kita berdua, kamu nggak usah gunakan sebutan Pak. Lain halnya kalau di hadapan pegawai-pegawai lainnya, atau di kantor, dalam acara-acara resmi atau rapat-rapat resmi. Tadi Joyce nelfon. Katanya dia dan Frankie akan Datang kemari. Begitu. Saya benar-benar nggak ngerti apa maunya si Terry itu. Sudah baik-baik anak-anak di Jakarta, tiba-tiba disuruh pulang ke Denpasar.
Cukup, Om. Cukup. Dinda, Ibu mana, Om? hari dalam. Kamu duduk dulu. Om, tadi Ibu telepon. Katanya korbannya banyak. Ya, beginilah jadinya, Din. Kalau kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Meski pendapat itu salah, Om. Dinda, Ibu, duduk. Pak Yanbar, Ada apa? menurut dokter, banyak anak-anak yang harus dioperasi. Dan mereka membutuhkan banyak darah. Ya kamu urus ke PMI dong, telepon segera. Mengenai Administrasi dan seluruh biaya saya akan tanggung. Cepat. Wah, lu serang anak. Makanya saya udah bilang jangan ikut-ikut demo. tunggu ibu ya. Dinda, dalam masalah berbangsa dan bernegara, salah dan benar itu sangat bergantung kepada kepentingan rakyat banyak. saya nggak ngerti maksud Om. Melalui mahasiswa, rakyat menuntut pemerintah agar benar-benar mau menghapus KKN. Karena apa? Karena korupsi, kolusi, dan nepotisme itulah yang telah membuat rakyat kita sampai kepada kesengsaraan seperti yang kita alami saat ini. Itulah akar permasalahannya, Dinda. Jadi, pemerintah jangan hanya menyalahkan mahasiswa dong. Saya juga mahasiswa, Om. Tapi saya nggak setuju kalau teman-teman saya pakai kekerasan untuk ngajuin tuntutan mereka. Kekerasan? Kekerasan apa? Apa yang dipunya oleh mahasiswa, Din? Uang, mereka nggak punya. Senjata, apalagi? Satu-satunya yang mereka punya adalah nurani dan tanggung jawab kepada masa depan bangsa ini. Kamu tahu, kekerasan yang terjadi sekarang ini hanyalah merupakan provokasi dari orang-orang yang telah melaksanakan KKN tadi dan takut kalau hal-hal tersebut dieliminir oleh rakyat. Gimana nih? Pak, menurut dokter, 14 luka berat, 40 luka ringan. Bahkan 3 orang koma. Tadi ada kabar dari RSCM, 3 orang meninggal, Pak. Terlalu. Kalau begitu, sekarang kau pulang aja. Bawa Dinda. Di luar ada Pak Sarman. Ya, pakai mobil aja. Mobil kamu besok saya yang suruh Pak Sarman antar ke rumah. Ya, ini pulang. Ya. Ya, Om. Ya.
Ada apa, Mi? Non Dinda, Pak. Dinda? Iya. Ayo, Udah deh, aku tunggu sini aja. sebentar aja kok nyerahin ini lalu kita pulang. Enggak. Ayo dong, nggak enak kalau kamu nunggu di sini. Om Yanuar lihat nanti dikira yang enggak lagi. Loh, Dinda? Kok nggak masuk? Hah? Patungnya baru ya Om? Yang mana? Tuh, Ah, udah lama, masa kamu nggak tahu sih? enggak. Ah, yang benar. Benar. Kok nggak pernah lihat Om? Om, kenalin. Yudis, Yanwar, masih kuliah? kedokteran, semester 8. Di UI atau? UP, Universitas Perjuangan. Bagus. Tinggal di mana? Saya tinggal di Depok. Sendiri atau bersama? Masih kos. Orang tua saya di Kalimantan. Asli Kalimantan atau? Oh enggak. Ibu saya asli dari Jogja, bapak Banyuwangi. Transmigran? Iya. Bagus. Om kayak polisi aja. Kamu ini nanya boleh dong. Kan nggak Iya apa-apa. sih, nggak apa-apa. Cuman agak kebanyakan. Masa? Iya. Kamu nih. Om, Eh, kenapa? kalau Om pegang kepalanya tuh, Om kasih berkah tandanya. Iya, ya udah pegang deh. Nah, pegang ya. Ah. Oke. Sekarang kita masuk. Kita ngobrol di dalam. Sekalian kalian nemenin Om makan. Aduh, kita buru-buru Om. Loh, kalian mau kemana sih? Tadi pamitnya sama ibu cuma sebentar, cuma untuk nganter ini. Nanti kalau kelamaan ibu marah lagi. Om kan tahu sendiri ibu gimana. Apa ini? Gini Om, teman-teman di kampus mau ngadain pasar murah sembako untuk itu loh, masyarakat sekitar kampus. Tapi kita nggak punya dana Om. Jadi saya mau minta tolong sama Om. Terserah Om deh dalam bentuk apa. Bisa uang, bisa beras, atau minyak goreng. Jadi ceritanya ini proposal, Iya. minta sumbangan. Iya Om. Kamu kan begitu. Minta sumbangan baru kemari. Tolong deh Om. Oke. Ya. Ya udah kita pamit dulu ya Om. Loh, kok cepet-cepet amat? Iya kan Ibu. Oke. Ya, yuk. Udah Om. Yuk Dit. Permisi Om. Yuk. Langsung pulang ya. Yuk Om. Waktu masih hidup, Ayah bersahabat dengan Om Yanuar. Menurut cerita ibu dan juga Eyang, mereka sudah seperti saudara kandung. Mereka sama-sama kuliah di UI dan mengambil sospol, yang sekarang diganti dengan FISIP katanya. Sedangkan ibu di jurusan ekonomi. Terus? Ayah Dinda juga seorang aktivis kampus yang bersama teman-temannya dulu pernah ditahan dalam peristiwa malari. Banyak sekali cerita tentang ayah yang membuat saya merasa bersyukur karena mempunyai ayah yang sampai akhir hidupnya mempunyai visi ke depan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kamu mau nggak? Mau apa? Gorengan? Mau? Mau. Bang, sini bang. Saya minta tahu 10 sama singkongnya 5 ya. Singkongnya 5. Ya. Tapi yang panas ya bang ya? Iya. Ayah meninggal setelah dibebaskan. Menurut ibu, Eyang juga Om Yanuar, keadaan ayah pada saat itu sangat menyedihkan sekali. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di penjara pada saat itu. Karena ayah tidak pernah mau menceritakan hal itu kepada siapapun juga. Yang pasti, sejak saat itu,
Ibu memikul beban keluarga. Ibu dikucilkan. Semua orang berpaling. Karena mereka pikir Ayah Dinda bekas tahanan politik. Untung Om Yanuar mau membantu. Ibu lalu diminta kerja di dalam perusahaannya. Sampai sekarang, begitulah. Sekarang terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang pasti Om Yanuar sudah menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Karena sejak kecil dulu, saya sudah akrab dengan Om Yanuar. Makanya, untuk apa kamu persoalkan lagi? Sorry ya, Din. Aneh kan kalau kamu cemburu? Saya cuma takut kehilangan kamu. Ya, terima kasih. Jadi berapa semuanya, Mas? 2.000. 2.000. Terima kasih ya. Iya, Mas. Kamu gimana? Udah deh, jangan pikir yang macem-macem. Nanti kalau kamu antar aku kan lebih jauh. Ya udah kalau gitu. Jadi pulang. Hati-hati ya. Kamu ya, hati-hati. Hati-hati ya. Saudara Putri, Ya, wedang jahenya, monggo. turnuan, Mbak. Mbok, dalam Saudara Putri, Dinda tadi bilang mau kemana? katanya mau ke kampus. Kampus. Inje, ke kampus. Dari mana saja kamu? Latihan, Bu. Lalu ke rumah Om Yanuar. Untuk apa kamu ke sana? Ada aja.
Orang macam apa kamu? Lu denger baik-baik ya. Bung Karno pernah bilang, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi kamu apa? Ngomong aja setinggi langit. Buktinya, nol besar. Belum aja, Wan. Semuanya itu perlu waktu. Nggak bisa dong secepat itu. Segala sesuatunya tuh harus pakai proses, Wan. Wan, manusia aja baru lahir tuh nggak bisa langsung berdiri, Wan. Dia tuh harus ngerangkak dulu. Harus apa? Harus banyak mengorbankan orang lain secara barbar. Dan setelah itu, keberadaan mahasiswa tidak akan lagi mendapatkan simpati. Karena cara-cara yang kamu gunakan itu sudah menyalahi tatanan. Tunggu dulu, Wan. Lu nggak bisa menuduh kami menggunakan cara-cara barbar. Kami menggunakan cara-cara damai. Tapi mereka saja yang selalu melakukan provokasi sehingga terjadi keributan. Itu cara kuno yang dilakukan kaum pro status quo, Wan. Sejarah telah membuktikan. Ingat kalau, Wan, peristiwa Malari, banyak senior kita yang menjadi korban permainan politik para elit. Udahlah, lu nggak usah ngomong masalah perubahan, ya. Kalau lu masih mikir, berapa banyak peluang yang lu bisa ambil. Ngerti kan lu? Bung, kasih tahu nih orang nih, ya. Berapa banyak orang yang a priori dengan tindakan dan kekerasan. Ya ampun, apa-apaan sih ini? Pagi-pagi udah pada berisik semua. Kalian kalau mau diskusi soal politik tuh di Senayan sana. Kalau mau berhayal tuh di tim. Jangan di sini dong. Mending ada hasilnya. Kalau ada intel nanti dikira ibu yang menggerakkan mahasiswa. Udah deh, kalian pergi kuliah aja sana. Udah pergi. Dan ingat ya, hari ini sudah tanggal 30. 2 hari lagi kalian harus bayar uang kos. Terutama kamu, Yudis. Ingat itu ya. Ini tempat kos gue ya. Iya, Kumpul sana dulu ya. Tuh, si Dina datang tuh. Samperin dong. Iya dong, sekalian dong kenal sama calon mertua. Buruan deh. Ngapain? Iya, tunggu. Buruan. Din, nanti kamu pulang sendiri ya. Halo, Din. Pagi, Tante.
Dinda mau tanya sekali lagi. Kenapa Dinda dilarang bergaul dengan Yudis? Bu. Ibu. Mbak nggak bisa dong bersikap begitu terus-menerus terhadap semua pemuda yang mendekati Dinda. Ini saya buat sendiri loh, Mbak. Kan Papi hari ini datang. Kalau saya nggak buatin kue kesukaan Papi ini, bisa-bisa saya nggak dapat giliran. Cicipin, Mbak. Terima kasih. Cicipin ya. Mbak Ning. Mbak ini kenapa sih? Dinda tuh kan udah dewasa. Udah cukup waktunya loh untuk kenal laki-laki. Dinda masih harus menyelesaikan studinya dulu. Itu sih alasan klasik. Kalau cuma untuk kenal aja, saya rasa Mbak nggak perlu pusing-pusing. Mbak, kondisi sekarang ini udah berbeda. Ibaratnya bumi dengan langit dengan zaman Mbak muda dulu. Atau Mbak mungkin ngerasa ada gejala nggak benar antara hubungannya Dinda dengan cowoknya itu? Sayangnya saya nggak punya anak. Jadi nggak salah sih kalau Mbak kurang yakin sama saya. Sebentar ya Mbak, kayaknya itu mobilnya Papi deh. Nanti kita lanjutin lagi ya. Pokoknya besok saja kalau Abah sudah pulang. Hari ini Abah sibuk, banyak urusan. Ngerti? Hai, Pri. Kenapa? Kok kelihatannya capek sekali? Lagi jengkel. Ingat loh, Pi. Kalau jengkel terus nanti tensinya tinggi. Dan lagi kalau ada masalah, udah deh, nggak usah dipikir terlalu berat ya, Pi. Iya, Papi maunya juga begitu. Apa sih masalahnya, Pi? Fikar. Apalagi soal Fikar. Nggak usah dipikir terlalu berat. Fikar kan memang orangnya seperti itu, Papi kan tahu. Yuk, masuk aja, Pi. Yuk. Ada Mbak Kemuning, Pi. Selamat siang, Mbak. Siang.
Sorry ya, Mbak. Papi kayaknya lagi stres tuh. Hah, biasa. Pasti soal Fikar lagi deh. Sebentar ya, Mbak. Halo? Halo? Hai, good morning. Senang sekali kamu menelpon saya hari ini. How are you? Well, I'm fine, alhamdulillah. But I'm a little bit tired. You know, terlalu banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan hari ini. Iya, karena kamu terima semua pekerjaan yang diberikan Januar. Kamu harus bisa menolak. Kalau dia begitu, dia memang mania kerja. Dia tidak pernah peduli apakah orang lain bisa mengikuti atau tidak. Karena baginya, semua orang harus dapat mengikuti kemauannya. Saya tahu itu. Anyway, thanks for your advice. Saya diminta Pak Januar untuk memastikan keberangkatan Joyce dan Frankie ke Jakarta. Tolong sampaikan pada Januar, kenapa tidak dia sendiri yang menanyakan hal ini pada saya? Barangkali karena kesibukannya, Pak Januar minta saya... Saya tahu. Itu yang bagian dari tugas kamu, Kemuning. Tapi saya mau Januar sendiri yang menelpon saya. Oke? Baik, nanti akan saya sampaikan. Bye. Bye. Ning, bisa ke ruang saya sebentar. Masa kamu nggak punya waktu? Ayo jawab dong. Kok diem aja sih? Saya minta maaf. Saya sibuk sekali. Kamu yang harus saya antar. Saya akan bilang Mama supaya kamu ambil cuti, oke? Jangan. Kenapa? Frankie? Permisi. Saya minta maaf. Betul, saya minta maaf. Saya tidak bisa. Tolong jangan paksa saya. Oke, saya tahu. Bagaimana kalau kita cuma minum di bar aja, oke? Saya... Masih juga nggak punya waktu. Tapi Mrs. Howard... Kenapa dengan Mama? Saya kesini pengen bicara sama kamu, pengen ngobrol sama kamu, dan pengen ketemu kamu, bukan Mama. Saya minta maaf. Kamu ada apa, lo? Oh, rupanya pemuda itu masih mengejar-ngejar kamu.
Halo? Yanwar? Mark, ada apa dengan dia? Apakah dia ada di sini? Dan apakah kamu mau menemuinya? Terry, kamu kan sudah janji, kamu akan melupakan dia. Bung sudah hubungi Terry? Kamu kan tahu, saya hampir-hampir tidak punya waktu. Tadi kita berangkat dari kantor jam berapa? Saya mengerti, tapi Ning, kamu kan tahu, sebelum berangkat tadi, saya banyak tamu, meeting, tanda tangan surat-surat, dan banyak pekerjaan lainnya. Terry pasti kecewa. Dia sangat mengharap Bung menghubungi dia. Biar aja. Lagi pula itu kan bukan keharusan. Saya bisa ajak anak-anak kapan saya mau, kemanapun saya mau. Kan hak perwalian ada pada saya. Terry ibunya, Bung. Ibu macam apa dia? Kamu dari mana ya? It's late. Saya baru saja melakukan introspeksi. Sekaligus saya mencoba untuk melakukan koreksi terhadap diri sendiri. Saya bertanya pada nurani saya, apakah selama ini saya telah melaksanakan tugas saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dengan baik dan benar atau tidak? Dan nurani saya menjawab positif. Meskipun harus saya akui bahwa kadang-kadang saya bertindak salah dan khilaf. Tapi nurani saya mengatakan bahwa selama ini saya telah memberikan kamu nafkah lahir, nafkah batin dengan baik. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Terry, malam ini saya telah menyaksikan pengkhianatan seorang wanita. Pengkhianatan seorang istri dan pengkhianatan seorang ibu yang telah ingkar akan janjinya. Dan yang paling menghancurkan hati saya adalah bahwa wanita itu adalah istri saya. Ibu dari anak-anak saya. Saya mau bertanya, Terry. Apakah semuanya yang telah saya berikan selama ini masih ada yang kurang? It's more than enough. Itu berarti bahwa... Maaf, Terry.
kamu adalah perempuan jalang. Terry Howard, if you want to go back to your homeland, go ahead. If you need something, if you want to have anything, just mention it. I will fulfill. Yanwar. No more. There's no other way out. And don't try to convince me. Iya, Papa ngerti. Oleh karena itu, Papa mau kamu dan Frankie tinggal di Jakarta. Bilang pada mamamu. Saya udah nggak mau ketemu sama mama, Pak. Saya udah muak sama semua ini. Saya selalu menemukan mama berdua dengan Mark. Saya benci sama laki-laki itu, Pak. Saya muak sama dia. Joyce, Papa ngerti perasaan kamu. Ya? Sabar-sabar sedikit lah. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Pak Yanwar sedang keluar kota. Barangkali ada pesan yang bisa Saya ingin ketemu sekarang. Pak Yanwar. Jangan bohong. Tadi pagi saya telepon ke rumahnya, pembantunya bilang Pak Yanwar sudah ke kantor. Pak Yanwar tadi pagi ke Bandung. Sus tahu saya siapa kan? Saya ini adik pemilik perusahaan besar ini. Tahu kan? Iya. Nah, tolong bilang sama Bang Yanwar kalau adiknya mau ketemu. Urusan penting. Maaf, Pak. Pak Yanwar tidak ada. Kalau Bapak ada pesan, nanti saya sampaikan. Saya mau ketemu langsung. Pak Yanwar baru pulang nanti malam, Pak. Saya mau ketemu sekarang. Kenapa? Nggak boleh. Maaf, Pak. Sus, jangan coba-coba menghalangi saya. Bu, Dinda beliin ponstan aja ya, Bu ya? Iya. Agak bengkak sedikit.
Tante. Mau kemana kamu? Cantik sekali. Mau beli obat buat Ibu. Gimana ibumu? Ya, begitulah Tante. Tante masuk aja dulu ya. Hati-hati kamu ya. Iya, Tante. Mbak Ning? Dek Pingkan. Wes, Mbok, sampul. Gimana kakinya, Mbak? Nggak apa-apa. Kok tahu kalau Staf Mbak di kantor yang kasih tahu. Tadi pagi saya telepon ke kantornya Yanwar. Papi yang nyuruh. Papi pengen banget ngobrol dengan Yanwar. Staf Mbak bilang Yanwar lagi ke Bandung. Dan katanya Mbak sedang ada masalah sama Fikar. nggak ada apa-apa kok. Fikar datang ke kantornya Mbak. Fikar membuat onar ya, Mbak? Sudahlah, Dek. Nggak usah dipersoalkan. Mbak Ning, Mbak kan tahu Fikar itu orangnya seperti apa. Kemuning tuh memang nggak bilang apa-apa. Bahkan sedikit pun dia nggak mempersoalkan hal itu. Tapi pemaksaan Fikar, apapun alasannya nggak bisa dong dibenarkan. Iya, saya mengerti. Terima kasih atas informasinya. War, berbuatlah sesuatu supaya Fikar itu bisa ngerti sedikit sopan santun. Buat saya serba salah. Kalau saya tegur, nanti Ibu Nur tersinggung. Gimana ya? Menurut saya sebaiknya sesepingkan saja bicarakan dengan Abah. Oke? Oke. Makasih ya. Ya. Saya tuh nggak ada maksud apa-apa ngasih tahu masalah itu. Saya kepingin Fikar tuh ngerti adat sedikit. Supaya dia tuh ngerti waktu, ngerti tempat, ngerti suasana. Semua orang kok dianggap sama sih. Ya, Om sudah tahu. Dari Ibu. Dari Tante Pingkan. Saya mau minta tolong sama Om. Masalah Ibu sama Om Fikar jangan diperpanjang ya. Soalnya saya tahu Ibu paling nggak suka ribut-ribut. Bisa kan Om? Kalau gitu, kami pamit ya Om. Ibu pasti sudah nunggu saya. Oh ya, sumbangan Om sudah diterima. Makasih ya Om. Bagus kalau gitu. Mbok. Dalam Dara Putri. Dinda kemana tuh? Loh, tadi kan Dara Putri yang nganter. Dara Putri, apa sebaiknya kita telepon Dara Yanwar saja? Dia bilang mau ke sana toh? Boten, barangkali saja kok. Dara Putri, non Dinda telepon. Diangkat, Bu. Izin. Halo, selamat malam. Oh, Dara Putri ada. Iya, ada. Dara Putri, ada telepon dari Ndoro Yanwar.
Dinda tadi kemari. Katanya kamu sakit. Sudah ke dokter? Sudah. Kalau begitu sebaiknya istirahat dulu. Soal kerjaan di kantor, jangan terlalu dipikirkan deh. Ya? Dan kalau kamu perlu apa-apa, kontak saya. Oke? Iya. Terima kasih. Ardi. Ya, Pak. Di, saya nggak mau tahu caranya gimana. Pokoknya kamu harus cari bunga buat buku Muning. Buku Muning sakit. Kamu masih ingat nama bunga putih kesukaan buku Muning? Apa namanya? Ingat, Pak. Bunga lili namanya. Ah, cari itu. Tapi, Pak, sekarang sudah jam... Saya nggak mau tahu sekarang jam berapa. Pokoknya cari. Baik, Pak. Pernah satu kali Dinda melihat Om Fikar datang ke kantor dan memaksa untuk bertemu dengan Om Yanwar. Tetapi pada saat itu Om Yanwar sedang rapat dan tidak bisa diganggu. Maka ibu melarang dia. Terus Om Fikar marah-marah, bahkan mencaci maki ibu. Apa coba yang ibu bilang ketika Dinda protes mengapa ibu diam saja? Ibu cuma bilang, ini adalah bagian dari tugas ibu. Dinda nggak habis pikir. Belakangan baru Dinda tahu kalau tugas seorang sekretaris itu tidak hanya mencatat, tapi harus melindungi privasi direksinya. Jadi Dinda maklum. Kalau sekarang Dinda melarang Om Yanwar memperpanjang masalah, itu karena Dinda nggak mau ibu terlibat jauh dengan masalah keluarga Om Yanwar. Maksud kamu? Om Fikar kan adik tiri Om Yanwar. Berbagai persoalan yang timbul Dinda amati karena masalah rezeki, uang. Dinda nggak mau ibu diperalat orang lain. Tapi apa kamu lihat kalau ada yang memperalat ibu kamu? Bukan nggak mungkin kan ngelihat kedekatan ibu dengan Om Yanwar? Ibu nggak melarang kamu sering-sering datang ke rumah Om Yanwar. Silakan saja. Kalau kamu menganggap Om Yanwar bisa jadi teman diskusi, kenapa tidak? Mbok? Dalam. Coba dilihat siapa yang datang. Iya. Maksud ibu, jangan sampai kedatangan kamu tuh ganggu Om Yanwar. Om Yan kan baru pulang dari Bandung. Tapi Dinda nggak tahu, Bu, kalau Om Yanwar dari Bandung. Ada apa? Ini mengantarkan bunga buat Ibu Kemuning. Dari siapa? Lah ini ada tulisannya. Baca aja sendiri. Nanti rusak aja. Iya. Makasih ya. Ya, saya permisi. Iya, monggo. Loh, kemana siapa? Bukan, langsung dikirimin bunga. Siapa? Siapa lagi? Ning, semoga cepat sembuh. Yanwar. Ya ampun, baru terkilir kakinya aja udah dikirimin bunga. Atensi sekali ya, Mbok ya. Iya ya, Den.
Baru sejam dengar, langsung dikirimin bunga. Lili lagi. Itu kan bunga kesukaan ibu. Jangan-jangan Om Yanwar naksir sama ibu. Jangan ngaco kamu. Bilang ya Bu ke Om Yanwar, Dinda nggak apa-apa kok. Om Yanwar kan cakep. Ya nggak, Mbok? Ibu, Mbok, tolong taruh di tempat tidur Ibu ya. Iya, Ya, makasih Mbok. Apakah sudah kalian cek lebih dulu? Sudah, Pak. Lantas bagaimana kerja kalian? Kalian bilang sudah dicek, sudah diteliti. Ternyata hasilnya begini. Nah, sekarang bawa keluar dan teliti kembali. Kan saya sudah bilang berapa kali. Blokir semua telepon untuk saya hari ini. Maaf, Pak. Halo. Pak, kirimin uang dong. Saya banyak kebutuhan di sini. Rekeningnya udah menipis nih. Joyce, gimana kalau ngomongin nanti aja? Papa sedang sibuk sekali. Oke? Kenapa, Jo? Nggak di sana, nggak di sini. Sama aja. Susah diajak ngomong. Sehari saja tanpa kamu, semuanya kacau balau. Joyce yang tadi menelepon menanyakan soal keberangkatannya, tidak saya pedulikan. Dia pasti sangat kecewa. Dan konyolnya, saya lupa di mana nomor rekening Joyce. Entah saya letakkan di buku catatan atau ketinggalan di rumah. Saya sendiri sampai nggak tahu. Padahal Joyce sangat memerlukan untuk tiketnya. Kamu tahu, dia sudah tidak tahan tinggal bersama mamanya. Ya, begitulah jadinya. Semuanya berantakan. Seharusnya saya tidak ambil cuti. Bukan begitu maksud saya. Besok saya masuk. Jangan. Kamu kan masih sakit, kamu perlu istirahat. Tidak ada masalah dengan kaki saya. Saya minta maaf. Kalau saja Fikar tidak... Lupakan. Bukan karena Bung Fikar. Saya saja yang sedang sial. Ngobrol apaan sih, Om? Aduh, kamu mau tahu aja anak kecilnya? Om, Gimana sekolahnya? Beres-beres aja, Om. Benar? Ujiannya gimana? Ujiannya kan masih lama. Enggak, untanya yang dulu. Oh, yang dulu. Bisa dong. Kok ibu bilang jelek katanya ujiannya? Bagus kok. Yang benar. Bagus ibu ya? aja, ya. Lantas, siapa namanya tuh yang Yu? Siapa? Hah? Om, jangan ngaco. Om, kok kumisnya udah putih sih? Putih? Iya. Ya, nanti kamu ya. Kalau kamu udah sama umurnya sama Om, bukan putih lagi kamu dong. Perak semua rambutnya tuh. Hah? Perak? Iya dong. Kalau putih kan bagus. Ya?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.